Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi, semakin diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama menjadi bagian dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita pada hari ini, yaitu taat mendatangkan berkat. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 50 sampai 51. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Keluaran 12 ayat 50 sampai 51. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kita tahu bersama kitab Keluaran ini adalah salah satu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Dan di dalam catatan pasal 12 ini kita dapat melihat ada beberapa tokoh yang terlibat, di mana tentunya ada Tuhan Allah, ada Musa, ada Firaun, dan bangsa Israel. Yes, Israel sebagai umat pilihan Allah, tentunya mereka seharusnya memiliki kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan Allah menuntut umat Israel harus memiliki ketaatan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan yang dimana mereka harus melakukan semuanya itu supaya mereka dapat menikmati segala janji anugerah bagi mereka. Supaya mereka dapat menikmati segala janji dan anugerah Allah bagi setiap kehidupan mereka. Yang dimana Allah akan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian orang Israel memperingati Paskah sebagai perayaan akan Allah yang melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Dalam perayaan Paskah ada beberapa ketentuan, ada banyak ketentuan atau hal-hal yang harus mereka taati. Ada ketentuan lanjutan bahwa orang-orang berikut ini tidak boleh makan domba Paskah, yaitu dari keturunan asing, warga asing, buruh upahan, dan orang-orang yang tidak bersunat, itu ayat 43 sampai 45. Adapun yang boleh makan domba Paskah adalah orang Israel, orang asing yang menetap dan mau merayakan Paskah serta telah bersunat. Makan domba Paskah pun harus dilakukan dalam rumah. Daging domba Paskah sedikit pun tidak boleh dibawa keluar dari rumah, bahkan tulang-tulangnya tidak boleh dipatahkan. Dan di perikop yang pertama ada juga beberapa yang harus mereka taati di dalam kehidupan mereka supaya mereka tidak mengalami suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan ini atau Tuhan memberikan hukum-hukum ini dalam kehidupan mereka supaya mereka lakukan, respon yang dapat kita lihat dan kita telah membacanya secara bersama-sama di mana Musa dan Harun serta seluruh bangsa Israel, umat Israel melakukannya. Mereka taat pada perintah itu sehingga itu mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Dikatakan dan pada saat itu juga Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara di mana ketaatan bangsa Israel mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka, di mana anak sulung mereka tidak meninggal seperti bangsa Mesir. Kemudian juga mereka langsung dikeluarkan dari perbudakan di tanah Mesir. Ketaatan mendatangkan berkat. Dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu seperti itu. Banyak firman Tuhan yang telah kita dengar untuk kita menaatinya, untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita supaya mendatangkan berkat juga dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya ketika kita belajar tentang firman Tuhan, ketika kita ada di dalam pekerjaan pun, di dalam usaha kita, di dalam setiap pendidikan kita pun ada beberapa hukum, ada beberapa peraturan yang tentunya harus kita taati supaya kita tidak melanggarnya, supaya juga kita tidak menerima konsekuensi itu. Oleh sebab itu kita belajar untuk kita menaatinya supaya kita tidak melanggar hukum tentunya, dan juga itu semua mendatangkan berkat dalam kehidupan kita juga.
Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka, kepada bangsa Israel, supaya mereka mengingat juga bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang kudus dan yang memedulikan ratapan tiap umatnya yang memohon kepadanya. Memohon kepada Allah, Allah memperhatikannya dan Allah mempedulikan setiap bangsa Israel yang berseru kepadanya. Setiap kita pun seperti itu. Kalau kita memohon kepada Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan, menaikkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, tentunya Tuhan mempedulikannya dan Tuhan memperhatikannya. Dan tentunya jawabannya seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang kita rindukan, dan tidak terjadi seturut dengan apa kemauan kita, tetapi terjadi seturut dengan kemauan Tuhan. Bisa Tuhan langsung menjawab apa yang menjadi permohonan kita atau kerinduan kita. Bisa langsung, tetapi kembali lagi, kalau tidak langsung kita belajar untuk kita berserah, menyerahkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian dalam interpretasi, apa berkat dari ketaatan umat Israel yang dapat kita pelajari? Yang pertama, anak sulung mereka tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, anak sulung pada waktu itu memiliki suatu hak istimewa. Anak sulung memiliki peran penting dan dianggap sebagai lambang kesuburan, kepemimpinan, dan memiliki hak istimewa. Anak sulung ini sangat berharga bagi bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Dan pada waktu itu Mesir adalah salah satu kerajaan terkaya di seluruh dunia. Namun dalam semalam semua anak sulung, semua hal yang paling berharga meregang nyawa. Dan bagi Firaun, malapetaka kematian anak sulung meruntuhkan wibawa dan kekuasaannya. Bangsa Mesir, bangsa yang sangat kaya, bahkan Firaun yang sangat kaya. Tetapi apalah artinya kekayaan yang besar itu jika tidak ada ahli waris untuk meneruskannya. Jadi mereka sangat rugi, mereka sangat kesakitan karena kematian anak-anak sulung mereka. Tapi anak sulung orang Israel, bangsa Israel, umat Israel tetap hidup, tetap menjalankan hidup. Kenapa? Karena umat Israel memilih taat pada perintah Tuhan, sehingga ada perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang taat, yang mau terus belajar taat terhadap firman Tuhan? Kalau kita belajar untuk melakukan ketaatan, maka kita akan menerima banyak hal yang luar biasa dari Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan atau yang selama ini kita harapkan. Jadi kita belajar dari hal ini, menjadi umat yang menaati perintah Allah, menjadi umat yang menaati firman Tuhan. Dan itu akan membuat kita menikmati perlindungan dan berkat daripada Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap manusia, bahkan setiap kita orang-orang percaya, mau diberkati oleh Tuhan, mau dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kita belajar juga untuk supaya kita menerima perlindungan daripada Tuhan, untuk supaya kita menerima berkat yang daripada Tuhan, kita belajar untuk kita menaati firman Tuhan. Kita menaati hukum-hukum yang ada yang telah dibuat di negara ini atau di sekitar kita. Untuk kita jangan melakukan hal yang merugikan kita atau mempunyai konsekuensinya. Antara lebih khusus, kita juga belajar untuk menaati firman Tuhan, supaya perlindungannya daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian apa berkat yang mereka dapati? Yaitu berkat sukacita dengan mereka beribadah. Ibadah merupakan peringatan, perayaan, dan pemberitaan akan karya keselamatan Tuhan. Sehingga ibadah merupakan sukacita dari orang-orang yang percaya. Keluaran 12 ayat 25 sampai 27 mengatakan, dan apabila kamu tiba di negeri akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah itu. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Tentunya sujud menyembah kepada Tuhan. Ibadah Paskah bagi orang Israel adalah suatu ibadah yang menyatakan suatu peristiwa yang sangat besar.
Peristiwa yang besar itu adalah ketika Tuhan menulahi orang-orang Mesir tetapi menyelamatkan orang-orang Israel. Ibadah Paskah mengingatkan bangsa Israel akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ibadah dilakukan karena mereka sudah diselamatkan dan karena mereka sudah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Ketika mereka beribadah, anak-anaknya mungkin bertanya, kenapa mereka beribadah? Lalu mereka harus menceritakan bagaimana karya keselamatan Tuhan tersebut. Mereka beribadah dengan sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah kita merupakan peringatan dan perayaan serta pemberitaan akan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya keselamatan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mengucap syukur dengan kita beribadah dan lain-lain. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan juga. Kita beribadah karena Tuhan mengasihi kita. Ibadah menjadi sukacita dan kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Dan melalui ibadah kita mengingat kembali, merayakan kembali dan mengalami kasih karunia-Nya. Sehingga kita mempunyai kekuatan menghadapi kehidupan ini atau hari-hari di muka bumi ini. Mari kita sebagai orang percaya mempunyai kerinduan beribadah kepada Tuhan. Karena di sanalah kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Di dalam aplikasi Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan, mari kita sama-sama belajar untuk mengaplikasikan taat kepada firman Tuhan tentunya. Yang membawa kita kepada perlindungan dan berkat dan jalan yang benar. Juga kita belajar untuk taat berdoa, mengampuni, melayani Tuhan apapun ladang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entah itu ladang dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Dan juga kita taat dalam pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan juga kita taat dalam pendidikan, dalam lingkungan pun. Di dalam lingkungan kita belajar juga untuk kita taat. Supaya kita menjadi berkat dalam hal tersebut juga. Dan kedua, ketika kita beribadah, kita juga beribadah dengan sukacita. Kalau sekarang kita terkadang datang ke ibadah dengan setengah hati, bahkan tidak ada sukacita, pada saat ini kita belajar bersama ketika kita beribadah dengan sukacita. Dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Ya tentunya karena karya keselamatan dan kasih karunia Tuhan Yesus telah dinyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Beribadah dengan sukacita tentunya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok data tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sama-sama belajar untuk kami mau terus belajar taat kepada firman-Mu, mau terus taat Tuhan terhadap hukum-hukum-Mu, perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang telah dibuat. Kami ingin menjadi berkat dan kami ingin diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga belajar Tuhan. Ketika kami beribadah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Merayakan setiap kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperhatikan kepada keluarga GPD Saya Magelang. Kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terimalah segala setiap pujian. Terimalah Tuhan setiap kemuliaan, penghormatan yang daripada kami Tuhan, ucapan syukur kami, dan itu biarlah dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.